Good morning all, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu Guru, anak-anak terkasih, beserta orang tua dan saudara-saudari sekalian. Pagi ini, kita akan bersama-sama merenungkan pertemuan Advent ketiga dengan tema Berita Sukacita. Pada masa Advent ini, kita diajak bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus. Terutama pada pertemuan Advent yang ketiga ini, kita diajak semakin diteguhkan untuk bertanggung jawab sebagai orang yang dibaptis dan telah menjadi pilihan Allah yang telah menerima berita sukacita untuk hidup dalam iman dan kasih, sehingga membawa keselamatan bagi manusia dan kemuliaan Allah di sekitarnya. Kesatuan kita dengan Kristus membuat kita mampu menjadi orang yang baik dan berguna bagi sesama. Namun sekaligus juga secara tidak langsung kita ikut mewartakan iman dan mewartakan siapa yang kita imani, yaitu Kristus. Kesatuan kita dengan Kristus ini harus dimaknai sebagai kesatuan yang penuh kasih. Kita sebagai orang yang sudah dibaptis, dipilih oleh Allah, harus siap diutus menjadi bentara gereja yang menghasilkan buah-buah kasih, sehingga membawa keselamatan bagi manusia dan kemuliaan Allah. Marilah sekarang kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur boleh memasuki Minggu Advent ketiga dalam persiapan kami menyambut Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Semoga dengan hati penuh syukur dan sukacita, kami dapat melaksanakannya untuk semakin menjadi paguyuban yang berbuah kasih dalam kesaksian hidup setiap hari. Demi Kristus Putramu yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekarang kita akan menyalakan lilin corona yang ketiga. Marilah berdoa. Di dalam kegelapan menyala sebuah terang. Di padang gurun ada suara yang menyatakan kabar gembira bahwa Tuhan akan datang. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, karena Ia sudah dekat. Benahilah hatimu seperti seorang mempelai yang menanti pasangan datang. Telah datang pembawa pesan Yohanes, bukan terang itu, tetapi Ia yang mewartakan terang. Ketika kita menyalakan ketiga lilin ini, kita berharap bahwa cahaya kita semakin bernyala. Tuhan, datanglah menyelamatkan kami, penuhi kami dengan cahaya, dan hangatkan kami dengan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Injil Matius 11, 2-11. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Ataukah haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku.
Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi? Untuk melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu Guru, anak-anak yang terkasih, beserta saudara-saudari sekalian, Yohanes dipenjara oleh Herodes. Walaupun ia berbicara mengenai kedatangan Tuhan, namun ia masih meragukan bahwa Tuhan Yesus itulah yang dimaksudkan oleh Allah dalam pewartaannya. Kadang kita pun ragu akan kehadiran Allah, padahal kita sering berbicara dan mewartakan Allah. Allah yang hadir kadang berbeda dengan Allah yang kita bayangkan. Tetapi kita harus siap menerima kehadirannya di tengah-tengah kita. Yesus Kristus merupakan pancaran kemuliaan Allah dan didefinisikan sebagai pokok anggur yang sejati. Ketika kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar, Yesus akan tinggal di dalam diri kita. Allah dan mengizinkan Yesus untuk hadir dalam diri kita, tentu akan memampukan kita hidup sebagaimana Dia melakukan kehendak Bapa dan menghasilkan buah banyak. Kesatuan antara pokok anggur dengan rantingnya, atau antara Kristus dengan umatnya, adalah kesatuan yang diwarnai oleh kasih. Tinggal di dalam Kristus adalah tinggal di dalam firman-Nya dan tinggal di dalam kasih-Nya. Hal itulah yang menjadikan tiga ungkapan yang saling melengkapi. Tinggal di dalam kasih Kristus tentu akan membawa kepenuhan sukacita. Kita semua diutus untuk menghasilkan buah, yaitu kehidupan iman dan kasih yang membawa keselamatan manusia dan kemuliaan Allah. Orientasi dari panggilan dan peruntusan kita adalah keluar, bukan demi diri kita sendiri. Yesus kemudian mengulangi lagi perintahnya. Kasihilah seorang akan yang lain. Itulah syarat agar kita dapat berbuah banyak dan dapat melaksanakan perutusan dengan baik. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, mari kita renungkan bersama untuk meresapkan di dalam hati kita hal sederhana dan konkret apa yang dapat kita lakukan untuk mampu berbuah dalam kasih di keluarga dan masyarakat. Sekarang, marilah kita berdoa agar Allah membantu kita dalam masa Advent ini bersiap dan berjaga dalam iman. Kita harus siap menjadi gereja yang senantiasa bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat
demi terwujudnya peradaban kasih, tanda kehadiran kerajaan Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur bahwa di dalam Yesus Kristus kami telah Kau pilih. Keratan kami dengan Kristus bukan dasar pilihan kami, tetapi atas dasar pilihannya sendiri. Untuk itu, kami mohon penyertaan-Mu agar semakin Engkau mampukan berbuah kasih bagi sesama. Yesus sahabatku, kami siswa-siswi SMP Talenta Purwakarta telah selesai PAS. Semoga segala usaha dan jeripaya kami bisa membuahkan hasil yang terbaik. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kita sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.